Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Anaknya itu pada waktu SMA, bukan SMA, SMP. SMP kan sekarang tuh ada tuh yang namanya homestay. Iya. Homestay dia karena dia banyak duit lah, dikasih duit lah anaknya tuh dipanggil lah homestay ke Kanada. Begitu ke homestay Kanada paling berapa minggu gitu ya atau berapa bulan gitu. Begitu balik dia bilang, "Pa, Ma, aku nggak mau balik. Di sini sekolah lebih enak. Pelajarannya kagak banyak, nggak stres, pemandangannya lebih bagus." Ya udah terpaksa direlakan sama dia. Saya bilang, nih nggak benar itu jelas universitas yang abal-abal. Satu, saya bilang saya sendiri pun masuk dari sekolah di Jepang, setelah sampai ke Indonesia, PhD saya itu harus diselidiki sama Depdikbud. Depdikbud menyelidiki kurikulumnya gimana dan segala macam, kemudian baru dia kasih sertifikat surat keputusan bahwa Dr. Jaya Sudatmaja memang betul lulus dari situ dan itu disamakan dengan doktor di Indonesia. Dok, sekali-sekali kita ngomong masalah pendidikan, Dok. Nah, saya mau nanya sama Dr. Jaya. Sebenarnya Dr. Jaya lebih mengapresiasi mana, Dok? Anak-anak yang sekolah di Indonesia atau sekolah di luar negeri? Gini, ada satu pengalaman Franky ya. Ini pengalaman nih. Saya punya teman satu, dokter bedah. Istrinya tuh dokter kandungan. Anaknya itu pada waktu SMA, bukan SMA, SMP. SMP kan sekarang tuh ada tuh yang namanya homestay. Iya. Homestay dia karena dia banyak duit lah, dikasih duit lah anaknya tuh dipanggil lah homestay ke Kanada. Begitu ke homestay Kanada paling berapa minggu gitu ya atau berapa bulan gitu. Begitu balik dia bilang, "Pa, Ma, aku nggak mau balik. Di sini sekolah lebih enak. Pelajarannya kagak banyak, nggak stres, pemandangannya lebih bagus." Ya udah terpaksa direlakan sama dia. SMA di sana, kuliah di sana. Begitu selesai kuliah, dia nggak balik. Adiknya nyusul kakaknya. Jadi ada dua anak keluar semua. Nah, jadi nggak mau balik. Orang tuanya sini. Jadi kalau mau ketemu, dia sendiri nggak mau balik ke Indonesia. Orang tuanya yang harus ke sana. Jadi ninggalin aku. Nah, akhirnya dia hilang anaknya anak laki. Terus teman saya itu ngomong gini, "Jaya, gua kasih tahu lu ya, ini pengalaman pahit gua. Kalau anak untuk S1, apalagi SMA, jangan dikirim ke luar negeri. Lu hilang anak," katanya. Hilang anak. Itu yang terjadi. Itu satu, Regi ya. Setuju, Dok. Kalau dia bilang kalau lu mau kirimin anak lu sekolah, mendingan S1 di sini, S2 di sana, S3 di sana. Itu nggak apa-apa. Itu pasti dibalik dia bilang. Karena dia ada kedekatan sama kita dia bilang. Nah, ada lagi satu teman saya, begini. Sama anaknya di sana. Nah, itu melewati usia 18. Be careful 18, Franky. 18 tuh berapa waktu apa tuh? Pendidikan apa tuh? SMA akhir kan? Ya 17-18 tuh usia normal seseorang anak lulus SMA, Dok. Ya, oke. Jadi artinya SMA di sana. Dia is okay, no problem. Udah gitu sampai di sana, terus tiba-tiba waktu dia anaknya masuk uni, dia ke sana, dia kaget. "Mi, kenalin nih, ini suami gue," katanya. Terus dia kaget. Bonus, Dok. Kok bisanya lo kawin? Rupanya yang namanya di Amerika sana, di atas 18 tahun dia nggak usah meminta izin orang tua, Franky. Betul. Nah, itu yang terjadi. Jadi bukan cuma itu. Dia bilang, "Gue udah ngajarin lu mesti hormati orang tua. Kalau di sini kan orang tua yang nyariin jodoh, Franky, atau apapun. Itu ngasih tahu aja enggak. Dia bilang itu terserah gue, itu hidup gue gitu loh." Nah, itu jadi kalau saya sendiri sih pribadi ya untung Franky ya. Saya S3 baru ke Jepang.
Karena kalau enggak mungkin saya jadi orang Jepang mereka. Mungkin. Kalau saya melihatnya gini Dok, sama setuju dengan Dokter Jaya. Jadi, sebaiknya memang S1 diselesaikan di Indonesia kalau untuk yang punya kemampuan di otaknya punya kemampuan Dok. Karena, ini memang saya nggak bilang orang yang S1-nya di luar negeri nggak punya kemampuan. Pertama adalah, bahwa dia harus membuktikan dulu, dia harus bisa bersaing tuh Dok. Masuk ke PTN kan nggak gampang. Ya. Artinya kalau dia bisa masuk ke PTN, dia sudah melewati saringan berapa banyak Enggak, itu. tapi ada pikiran lain lagi. Kalau masuk Uni S1 di luar negeri rada susah. Tapi kalau SMA-nya di sana itu lebih gampang, Franky. Itu salah satu alasan. Nanti sebentar saya ngomong dulu nih Dok. Karena gini, anak saya selesai dari SMA tuh, dia mau ke luar negeri. Nggak apa-apa saya dorong. Karena ya bukan artinya dia tidak kemampuan di Indonesia. Anak saya yang pertama, yang almarhum, itu masuk ITB, masuk UI, dengan begitu gampangnya. Punya otaknya cukup bagus. Yang kedua, nggak keterima nih di UI. Ya karena kalah saingan. Makanya dia bilang, "Pih, Tuhan nggak adil." Yang satu itu nggak pernah belajar, gampang keterima di negeri. Saya udah belajar mati-matian. Nggak apa-apa. Kamu mau sekolah di mana? Dia mau sekolah ke Hong Kong atau ke Singapura. Saya kasih syarat. Kalau ke Singapura, kamu kalau nggak keterima di NTU atau NUS jangan sekolah sana. Tapi nggak mau. Ambil sekolah swasta yang baik di Indonesia banyak. Karena kalau nggak, buat apa? Cuma sekedar kita keluar negeri, tapi nggak punya ilmu. Cuman dapatnya cuman pinter bahasa Inggris doang. Tapi bahasa Inggrisnya Singapura, saya nggak suka. Karena dialeknya jelek banget. Singlish, iya. Enggak, tapi begini Franky. Kalau saya sendiri pribadi, kalau punya uang di Indonesia sekolah swasta juga yang bagus banyak. Nah, akhirnya kan dia masuk sekolah swasta yang di komputer yang paling baik rasanya di Indonesia. Dia cari kerja di Indonesia nggak susah, sangat gampang. Dengan penghasilan yang untuk umurnya tuh ya tergolong lumayan bagus, ya. Ya udah, saya seneng lah. Jadi kesimpulan saya, kalau dia punya kemampuan, saya tidak bilang bahwa orang yang keluar negeri itu tidak punya kemampuan, karena ada beberapa alasan. Ya. Alasannya salah satunya adalah dia mau belajar bahasa Inggrisnya lebih baik, kemudian sosialisasi dengan teman-temannya itu. Nah, jadi tapi kalau dia mau membuktikan bahwa dia bisa bersaing, bersainglah dulu di medan pertempuran Indonesia, gitu. Nanti S2, S3-nya silahkan. Nah, itu kalau balik ke sekolah di luar pun itu banyak sekolah abal-abal, Franky. Itu dia, makanya saya bilang kalau jadi jangan bilang luar negeri itu bagus. Karena gini, sekali waktu nih di departemen saya, kepala departemen saya, dokter spesialis, dapat surat dari Singapura menawarkan untuk dapat doktor dan profesor. Doktor biaya sekian puluh ribu, berapa puluh juta, profesor sekian puluh juta. Jadi ke sana nggak usah pakai kuliah, tinggal ke sana wisuda langsung. Nah, kamu mau ngomong apa? Ini benar nih. Lah benar, Franky. Bukan karena gara-gara ini. Bukan. Habis itu dirapatin sama dia. Ini bener apa katanya? Saya bilang, nih nggak benar itu. Itu jelas universitas yang abal-abal. Satu, saya bilang saya sendiri pun masuk dari sekolah di Jepang, setelah sampai ke Indonesia, PhD saya itu harus diselidiki sama Depdikbud. Dan menyelidiki kurikulumnya gimana dan segala macam, kemudian baru dia kasih sertifikat surat keputusan bahwa Dokter Jaya Sudatmaja memang betul lulus dari situ dan itu disamakan dengan dokter di Indonesia. Benar kan, makanya saya bilang kalau anak saya keluar negeri cuma sekolah-sekolah doang, Singapura apalagi, saya sempat jadi PR di Singapura tahun 99 sampai 2004. Jadi saya paham, yang bagus itu cuma 2, yang lainnya biasa-biasa aja. Iya. Bahkan kadang-kadang ada. Iya, saya nggak mau. Jadi bisa juga kursus doang ya, Frank. Tiba-tiba dokter. Ada ya, saya paham di situnya. Jadi saya liatin ya, masalah sekolah ini masalah pelik. Kita jangan terlalu
terpesona gitu dok. Iya, jadi kalau sekolah ke luar negeri terus masuknya swasta sama aja bohong ya. Kecuali swasta yang Swastanya bagus. swasta yang bagus dok. Ya ada Ya. swasta yang bagus ya. Jadi kayak saya punya keponakan di Amerika kan, mereka kan semua udah pada S1 lah ya. Enggak, yang paling kecil masih dia malah kacau tuh. Bukan kacau, hobinya nyanyi. Uninya tuh uni yang untuk seni suara. Jadi saya tanya mau jadi apa tuh si Ronald. Ya dia mau jadi seniman. Tapi ternyata di luar daripada itu jadi guru seni suara juga di sana juga digajinya mahal. Nggak kayak di Indonesia Ya gitu makanya kan lain. Sekolah di sana untuk kerja di sana atau Iya. sekolah di sana untuk di sini. Dia kan sudah warga negara sana dok. Ya. Jadi sekolah di sana untuk kerja di sana. Ya iya, kalau itu Gitu. nggak ada masalah. Tapi itu kan itu yang kata teman saya tuh hilang anak. Kecuali kamu juga berniat untuk pindah ke sana. Iya. Jadi makanya saya bilang kalau misalkan anak kita mau suruh bertempur dulu di Indonesia. Kalaupun ke luar negeri, kayak tadi saya kasih batasan ke anak saya yang cewek, tapi nggak mau ya kalau dapetin swasta yang itu mah gampang, asal bayar uang sekolah doang. Bukan kita nggak mampu, tapi masalahnya kamu nggak dapet apa-apa. Ya, kalau mau sekalian, tapi saya nggak bilang kalau mau sekalian ke Inggris, Inggrisnya bagus gitu. Wah, ntar hilang anak. Udah ada pikiran kayak gitu dok. Jadi saya sama maminya tuh gitu. Daripada anak saya nanti nggak balik, jangan yang jauh-jauh deh. Nggak, tapi ada satu Frankie yang aneh nih. Teman saya, anaknya sekolah ke luar negeri. Anaknya cowok. Sewaktu dia di sekolah di sana, mamanya itu setiap malam telepon anaknya. Bangunin anaknya. Kan anaknya nggak bisa bangun. Kebayang kan dari sini ke luar negeri ke Kanada tuh cuma untuk ngingetin anaknya bangun. Karena anaknya tidak mandiri, Frank. Aduh parah. Nah, loh. Dan kadang-kadang habis begitu terpaksa mamanya harus pergi ke sana. Masak apa segala macam. Itu dia sampai ninggalin kerjaan di sini tuh untuk nurusin anaknya sebulan 2 bulan gitu. Jadi balik ke sekolah di luar negeri, kalau misalkan SMP, SMA kita di luar negeri karena kita ada keperluan di sana, nggak apa-apa. Tapi S1 balik dulu Indonesia. Balik dulu Indonesia, pembuktian diri dok, bahwa kita memang qualified. Oke, nah sekarang ini, saya ini ceritanya saya tuh nggak pernah bermimpi untuk sekolah ke luar negeri, Frankie. Nggak pernah mimpi. Nggak perlu mimpi dok, yang penting ngejalanin. Nggak pikir nggak mungkin lah, gua nggak mungkin lah bisa pergi ke luar negeri gitu loh. Itu yang ada di benak saya. Sampai sekali waktu kan ada tawaran ke luar negeri. Ini diterima. Terpaksa lah pergi. Nggak ada yang paksa dok. Oh terpaksa pergi, harus pergi. Harus pergi. Nah itu kan terus norak gitu loh, Frankie. Kamu nggak bayang nggak kalau kayak orang yang nggak pernah ngarepin ke sana, norak mau ke sana katanya. Kan lo mau berangkat kapan? Disuruh milih waktu. Ya udah, yang namanya orang Indonesia norak lah, mau perginya ke waktu musim dingin. Karena kenapa? Nggak pernah mimpi bahwa kita tuh bisa pergi ke satu negara yang 4 musim, Frankie. Ya dokter Jaya nggak salah, milihnya tuh pertama datang musim dingin. Iya. Ya karena saya pikir-pikir, bukan. Gua orang miskin, saya orang miskin. Nggak mungkin keluar negeri lagi. Ini kesempatan nih satu-satunya. Di sana dikasih waktu untuk berapa lama tinggalnya? Ya beberapa bulan. Oh berapa bulan doang. Tapi nanti belakangan kan terus. Iya kira. Saya pikir yang jelas gua ke sana gua mau lihat salju. Kalau es krim banyak. Jadi mau lihat salju. Nah udah sebentar, namanya orang miskin, kita diri nggak referensi, nggak ada, tanya orang bagaimana di tempat dingin. Ya udah training aja, bawa training mereka. Baju training untuk olahraga dok, masa dokter Jaya gitu ya. Yang ada garisnya tuh di pinggiran. Nah satu, persiapan bahasanya, masalahnya ini Jepang, Renggi, bukan bahasa saya. Saya tulisan Mandarin juga kagak ngerti, tulisan Jepang nggak ngerti, bahasa Jepang nggak ngerti, terpaksa kan. Handphone pakai translator belum ada lagi ya. Ada, terpaksa ngeles, Renggi. Kan karena di sana harus ngeles. Ngeles dulu, yang basic, ujian, gini.
Udah ngeles, udah pikir gue udah bisa nih sana. Iya. Tapi sebelum itu, ini nih yang harus untuk teman-teman nih ya atau adik-adik yang kemudian dapat beasiswa ke luar negeri. Pertama siapkan bahasa. Pasti. Pasti bahasa lo mesti fasih dan lo mesti lulus ujian dulu. Ujian itu basic Caranya, Dok? komunikasi. Ya ngeles lah. Nggak perlu, Dok. Nggak, kalau sekarang nggak. Beliin yang canggih, Dok, sama translator yang buat di sini. Enggak, tapi otak kita jadi nggak berkembang, Franky. Nggak bisa, tetap aja kita tuh mesti pakai ijazah, Franky. Ada ijazah di sini persamaan. Oke. Nah itu udah lulus. Yang kedua yang saya lakukan belajar budaya. Karena kita di sana kita pasti nggak ngerti apa-apa. Kita jangan sampai, kan katanya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Iya. Saya bacain kalau orang ke Jepang kalau ketemu ngomongnya apa, dia hobinya apa, begini apa yang dia sukai, Franky. Nah itu yang saya bacain, terus bagaimana mereka agamanya apa, terus kemana, pokoknya adat istiadat mereka. Adalah buku-buku petunjuk itu loh. Nah itu yang dipelajari dulu. Saya pikir udah sampai begitu tuh, it's okay. Oke. Udah cukup. Tenang. Begitu sampai di sana, tapi saya beruntung karena pada waktu itu saya ke sana kan di sana harus ada profesornya. Profesor itu adalah orang yang saya bawa jalan-jalan di Indonesia. Sebelumnya dia di Indonesia, saya yang bawa jalan-jalan. Jadi saya lumayan kenal sama dia. Jadi waktu saya datang ke sana, saya dijemput sama dia di bandara. Di mana? Narita? Di dekat Osaka. Oh, di Osakanya. Soalnya biasanya turun kan. Iya, di Tokyo. Tokyo Ini sama Osaka lebih dekat. Soalnya ini ke arah Kobe. Saya dijemput sama dia. Ini saya beruntung banget karena teman saya yang sekolah barengan sama saya, yang kira-kira dekat-dekat saya, dia pergi ke Inggris. Yang jemput itu travel. Travel yang ngasih, kemudian dia harus cari kosan sendiri. Iya. Oh saya enggak, karena saya udah kontak-kontakan sama profesor, dia yang jemput. Terus saya dibawanya ke mes. Jadi seperti guest house untuk universitasnya itu. Iya. Nah di guest house itu segala macam orang asing dikumpulin di situ. Saya dibawa ke situ, dikenalin sama kepala kosnya, kepala asramanya. Dikasih tahu ini namanya listrik, terus tulisan kanji semua tuh, Franky. Nih kalau on begini, lo beli koin, saya diajarin beli koin, masukin koin, cekrek, dia nyala nih, itunya apa, kompor 5 menit, sebelum habis lo masukin lagi gitu loh. Jadi diajarin, terus dia bilang listrik ini ada ini nih, ada itunya, ada skalanya. Kalau listriknya dikepakai dia muter gitu. Diajarin gitu. Jadi diajarin, terus diajarin caranya buat nyuci baju, mesin cuci. Jadi on off-nya dia tulisin sama dia kajinya. Jadi saya diajarin itu udah situ. Habis itu udah taruh barang segala macam, dia bawa ke kampus. Di kampus diajarin, dikenalin sama orang dan segala macam. Nah, kan begini. Satu hal yang saya pelajari sebelumnya, ini sangat menentukan, Franky. Menentukan nasib saya setelah itu. Dibilang bahwa orang Jepang itu sangat merasa dihormati kalau begitu pertama kali kita datang, kita kasih hadiah sama dia. Nah jadi di awal saya cari hadiah apa orang Jepang paling suka. Saya cari itu. Orang Jepang sukanya apa? Sukanya minuman keras. Jadi pada waktu di bandara, saya beli tuh Johnny Walker, Franky. Johnny Walker di bandara yang mahal, terus pakai itunya, tasnya juga tas yang mahal. Jadi saya baru tahu kemudian ternyata yang namanya kalau orang Jepang kita kasih hadiah, tasnya itu sangat mempengaruhi. Tasnya kalau dari toko yang gede, dia merasa dihargai. Jadi waktu pertama kali saya datang ke dia, temu dia, saya bilang, "Profesor, this is my present for you." Dia langsung matanya berbinar. For me, katanya. Wah, tapi jadi sejak itu dia jadi baik sama saya, Franky. Baik, sepanjang itu baik, dan ternyata itu sangat pengaruh. Jadi dokter Jaya memberikan gratifikasi itu. Gratifikasi. Gara-gara profesornya baik, seluruh anak buahnya jadi baik sama saya. Nah, itu poin, Franky. Ya, akhirnya sampai sana, saya pikir udah gitu gue bisa komunikasi nih. Ternyata ke sana semua bahasa yang saya pelajari nggak ada gunanya. Kenapa? Ya, karena gini dok, scannernya beda speed dok. Bukan, yang namanya ini bahasa Indonesia, kita belajar bahasa Indonesia sama bahasa percakapan kan beda. Ya, kedua, walaupun dokter Jaya sudah belajar, speednya dia yang ngomong dok.
pasti lebih cepat daripada dokter yang punya kecepatan di kuping. Jadi daripada udah gitu saya sendiri mau mau coba pakai bahasa Jepang, Mhm. lebih susah. Karena saya ngomong sedikit aja baru saya bilang, "Arigato gozaimasu," dia nyerocosnya panjang. Betul kan? Nyerocosnya panjang, Hmm. semua kagak ngerti, saya tuh sama sekali kagak ngerti. Scanner-nya beda speed. Wah, ini daripada begini mendingan ngomong bahasa Inggris. Iya, Saya ngomong bahasa Inggris, tapi orang Jepang kan bahasa Inggrisnya parah. parah. Habis begitu, seluruh departemen pergi beli kamus semua pergi. Inggris Jepang. Yuk Dia ngomong bahasanya begini. yuk yuk kombak. Jadi, tapi itu maksud saya Hmm. itu menarik. Mhm. Tapi sudah gitu saya pikir, bagaimana caranya gue bahasa Jepang? Kalau di sini kan bisa kursus, Franky. Iya. Di sana gimana? Oh, gampang. Gimana? Pacarin aja cewek Jepang, Dok. Masalahnya saya udah punya istri. Oh, nggak boleh. Enggak, itu salah satu teknik. Heeh. Kalau orang yang masih bujangan di sana pacarin orang Betul Jepang, kan? udah pasti bisa. Heeh. Tapi ada satu masalah, mesti komunikasi, jangan bekerja. Kalau bekerja doang nggak ngomong hao doang, tetep aja nggak bisa bahasa Jepang. Jadi Iya. kalau namanya pacaran, benar-benar pacaran komunikasi gitu Iya, loh. betul. Nah, gimana caranya? Kan di sana tuh kerjanya tuh Senin sampai Jumat. Pada waktu itu Sabtu Minggu libur. Nah, Sabtu Minggu libur, masalahnya saya tuh harus berhemat listrik kan. Iya. Nah, listriknya tuh kalau saya masuk ke dalam mesti pakai heater, musim dingin. Kok. Lama-lama itu supaya bagaimana supaya hemat. Jadi Sabtu Minggu tuh saya jalan-jalan di mall, Franky. Di mall hangat. Jalan di mall terus udah gitu. Nah, disitulah baru saya tahu ternyata di Jepang itu ada banyak ibu-ibu yang sudah pensiun, ibu-ibu yang sudah sepuh lah, kan nggak ada kerjaan. Mereka tuh mau meluaskan pergaulan, mau berjiwa sosial juga. Nah, di sana ada beberapa seperti kayak organisasi sosial lah. Dia tuh mau memperkenalkan supaya orang asing tuh kenal tuh budaya Jepang seperti apa. Oh. Nah, mereka itu kan di sana banyak kuil, banyak matsuri itu seperti kayak pagelaran gitu loh di mana. Nah, itu kita tuh di kuil-kuil sini ada acara ini obor, di sini acara ini. Di kuil sini ada acara agama begini. Nah, mereka tuh yayasan sosial itu membuat acara supaya orang asing tuh kalau tertarik dia bisa ikut acara itu. Separohnya orang Jepang. Nah, orang Jepang itu ibu-ibu biasanya. Ibu-ibu yang udah tua-tua itu loh. Jadi ibu-ibu di sini dia menerima separoh-separoh. Jadi separoh orang Jepang, separoh orang asing. Supaya mereka bisa komunikasi. Si Jepang bisa tanya budaya kita, kita bisa tanya budaya Jepang. Ini simbiosis mutualisme itu. Nah, jadi mereka juga jadi senang kan, happy kan, punya pergaulan lebih luas. Nah, disitulah saya belajar bahasa Jepang, Franky. Bahasa Jepang. Jadi ini kalau saya bilang bahasa Inggrisnya ini oh gitu. Pergi jalan dan itu selama Sabtu dan Minggu acara itu banyak, Franky. Pergi ke sini itu satu harian. Misalnya satu harian tuh 2 tempat, 2 kuil. Kita dikasih makan, Franky. Padahal Dokter Jaya bukan di kota yang besar banget Dok ya, Kobe ya. Kobe itu kota nomor 3. Iya. 1 Tokyo, kedua Osaka, ketiga Kobe. Jadi dengan cara seperti itu saya sosialisasi dengan mereka. Terus kemudian saya bisa kenal budaya mereka. Kuil ini di sini, upacara ini gini. Jadi saya tahu banyak. Mereka sendiri belajar budaya kita begitu. Dan kita dapat makan gratis, Franky, Sabtu Minggu. Aduh. Nah, dan beberapa di antara mereka lebih dalam lagi. Dia bilang, kamu sekolahnya di mana? Di sini. Pulang sekolah jam berapa? Jam segini, gini. Kalau kamu mau belajar bahasa Jepang, saya bisa ajarin for free. Jadi tuh mereka tuh ada tempat ngumpul seperti itu. Jadi seperti kayak apa? Seperti kayak ruko gitu. Di situ ada kamar-kamar gitu. Kita di sini diajarin sama orang tua itu, diajarin bahasa Jepang, diajarin nulis Jepang segala macam. Jadi itu sangat membantu sekali. Saya nggak tahu di tempat lain tuh nggak ada yang kayak gitu, Franky. Ya, Dokter dia dalam tanda kutip beruntung. Ya, beruntung. Saya tidak tahu apakah sekarang masih ada apa enggak yang kayak seperti itu. Tapi itu saya beruntung sekali dengan cara seperti itu saya bisa tahu budayanya mereka itu tanpa saya harus
macarin orang Jepang. Siapa tahu di antara ibu-ibu itu, Dok. Ya, tapi itu adalah suatu yang kalau menurut saya itu luar biasa. Nah, kalau di kampus tuh biasanya tuh saya kerja. Cuman rada beda sama kerja di Indonesia sama di luar negeri. Saya tuh kan dalam rangka penelitian di sana. Mereka jam kerja itu jam 8 sampai jam 8. 12 jam mereka. Ya mungkin realnya sampai jam 6, tapi mereka sampai jam 8. Karena prinsipnya begini, profesor datang paling awal, pulang paling akhir. Kalau yang paling akhirnya belum pulang, dia nggak bakal pulang lagi. Itu cilakanya profesor di sana. Dia mesti nongkrong di situ. Jadi kita kerja. Tapi begini, semua hal A sampai Z itu dipantau sama profesornya. Jadi setiap orang, nah, contoh deh, di awal tahun ada rapat departemen. Seminggu sekali itu ada rapat departemen. Ngomongin apa? Setahun ke depan kita mau kerja apa? Setahun ke depan kita mau kerja apa tuh udah direncanakan. Terus kemudian dia bilang, kita mau bikin penelitian apa? Kalau stafnya ada 5 itu harus bikin penelitian. Dia bilang, saya mau melakukan penelitian ini, yang pokoknya garis besar kayak gini. Saya mau melakukan penelitian ini, Kadang-kadang satu orang punya 2 proposal, dikirim, kalau dapat dana, berarti setahun itu kerjanya itu. Jadi semua tuh kalau sampai ada satu staf yang penelitiannya tidak diterima, tidak dibiayai, dia akan bantu temennya. Jadi artinya itu terkontrol. Nah, selama saya kerja di sana, apa yang dilakukan? Semua orang, profesor kan ada nongkrong. Kita pagi-pagi datang, kita ngobrol sama profesor. Hari ini saya rencana mau kerjain ini. Jadi profesor udah tahu. Yang kamu perlu apa? Saya perlu ini. Profesor langsung telepon, barang datang, kerja. Pulang, sebelum pulang dia ngelapor dulu ke profesor. Tadi saya kerjain begini-begini, yang ini gagal, jadi besok saya ulang, yang ini gini-gini, hasilnya seperti ini. Tapi ada yang nggak saya rencanakan, saya kerjain begini-begini. Jadi profesor tahu benar detail semua orang. Nah, udah selesai jam 8 kan. Jam 8 tuh kalau pulang ke rumah orang Jepang tuh kecil, rumahnya kecil. Jadi mereka tempat tidurnya tidak nyaman lah, rumah tuh tidak nyaman ya untuk tinggal gitu ya. Jadi mereka lebih baik layapan. Pulang ke karaoke. Kita nih dokter semua nih. Karaoke dia tanya begini, Dokter Atmaja, saya dipanggil Atmaja. Dokter Atmaja, do you have karaoke in Indonesia? Yes, many, saya bilang. Oh, you are expert in singing? No, saya bilang. No, saya bilang. Kan loh, oh no, pernah ke karaoke? Tidak, saya bilang. Terus dia bilang, kamu kesian amat katanya, sebagai orang nggak pernah ke karaoke, padahal banyak. Saya bilang dokter di Indonesia pulang kerja dia praktek, kerja di pemerintah sorenya praktek, cari duit. Saya bilang, kok cari duit? Saya bilang, profesor gajinya berapa? Ternyata di sana, Freddy, semua departemen apapun, spesialis apapun tuh gajinya sama. Kalau dia sama-sama profesor, gajinya sekian. Nggak ada yang namanya profesor praktek, nggak ada. Dokter Jaya mesti waktu karaoke ditanya, kamu pinter nyanyi apa enggak? Dokter Jaya bilang, suara saya tuh bagus, tapi lebih bagus lagi kalau saya nggak keluarin suara. Gitu dong. Tapi begini, jadi dia ke karaoke terpaksa kita ikut dong. Ikutlah sama profesornya, asisten profesor, semua stafnya. Laki Kan semua tuh? Laki. Kalau yang cewek langsung pulang, ngurus suami. Terus Sampai sini. Sampai di sana di karaoke, nama tiba berubah semua, Franky. Dan satu yang sebelum ke karaoke dikasih tahu, ini Profesor A, di situ namanya B. Nggak boleh ada kata profesor. Jadi di situ udah semua sama, laki-laki semua. Dan niat jelek tuh ada mensrea tuh, Dok. Jadi karaoke itu kayak bar gitu. Kita di situ, kita mau nyanyi lagu apa, nyanyi terus nyanyi sembari makan kacang apa gitu. Selalu ada bir tuh, minum bir. Saya lihatin mereka nyanyi satu-satu, nyanyi itu ada cewek-cewek yang nemenin gitu situ. Dokternya tahu juga tuh. Hah? Terus. Ya ada nyanyi, tapi ceweknya dia nggak godok-godok, biasa bercanda-bercanda doang, kata-kata gitu. Saya cuma lihat ini dalam hati saya, kenapa nama bisa dirubah-rubah semua? Udah gitu selesai kan, udah gitu di sini biasanya lagu pop misalnya. Udah gitu, udah selesai katanya. Udah meminum bir tuh. Pindah lagi ke karaoke kedua, Franky. Namanya sama?
Hah? Yang dipakai di tempat tadi Beda atau beda? lagi. Beda lagi, udah dikasih tahu, udah sepakat namanya ini gitu. Wah, karaoke. Di situ nyanyinya lain lagi. Nah, jadi di situ isi ini ceweknya juga beda lagi. Jadi begitu sampai jam 10 malam. Kadang-kadang jam 10 malam, kadang jam 11 malam. Kadang-kadang main boneka itu yang dicapit-capit gitu. Iya, iya. Itu walaupun dokter sama gitu. Heeh. Pulang ke rumah baru pulang. Pulang dalam kondisi udah minum bisa 3 karaoke, kan mabok jadinya Frankie. Tapi semua udah ada Enggak, kesepakatan. tunggu, mabok tuh? Mabok. Ada kesepakatan. Kalau mabok pulangnya ke rumah. Nggak boleh ke rumah sakit, Frankie. Itu udah jadi yang kagak mabok nganterin yang mabok ke rumah. Dokternya mabok nggak? Hah? Dokternya mabok nggak? Enggak, Kenapa nggak minum? bukan. Saya di situ kalau ada jus saya minum jus. Jadi Dokter saya lebih sedikit. Dokter Jaya mesti belajar ilmu nggak maboknya sama orang Jepang. Orang Jepang tuh pinter untuk nggak mabok. Enggak, kalau nggak mabok gampang Jepang, jangan diminum itu. Kalau dia kurang dikit ditambahin sama dia. Dan di sana tuh pantang gini ya Frankie ya. Kalau ini kan kasih bir nih. Kita nuang sendiri itu paling pantang. Nggak boleh. Kita nuangin orang, dia nuangin kita. Tapi begitu kita minum berkurang, pasti dituangin sama orang. Cuman bir. Bir, biru. Oh, iya. Biru, bukan nggak ada bir. Nggak pakai alkohol lainnya. Biru. Jadi mereka di sana bir, bukan sake, bukan. Sake itu nggak dipakai buat karaoke, Frankie. Itu bir, biru. Bir ya. Nah, jadi ceritanya begini. Ya, ada satu profesor. Profesornya profesor dari patologi anatomi. Dia senang ngumpulin orang-orang Indonesia, apalagi orang Indonesia. Oh, kamu dari mana? Dikasih peta nih. Oh, jadi asalnya dari sini, dari kota ini gitu. Dia sering kumpulin tuh orang Indonesia. Dia ajak makan rame-rame, itu makan sabu-sabu kayak apa gitu rame-rame. Nah, sekali waktu ada datang dokter senior saya. Perempuan, cakep Frankie. Dokter. Namanya, Dok? Nah, jangan. Oh. Dia perempuan. Nih. Sama profesor diajak kan rame-rame. Ya, satu pulang. Tinggal dia terakhir. Dia karaoke biasa. Profesor mabok kami nggak bisa jalan, Frankie. Yang Ngelepak gitu. Yang cowok tadi. Profesornya. Nah, si ini baru datang masalahnya. Yang perempuan tadi. Iya, baru datang ke situ. Jadi tidak tahu adat istiadat itulah salahnya. Pergi ke satu negara Orang tapi Jepang tidak juga tahu. nih. Hah? Yang cewek tadi orang Jepang juga. Orang Indonesia. Orang Indonesia. Dosen UI. Oh, dosen UI. Dosen FK. Saya pikir Mayumisu, Pak. lain. Dia udah datang ke situ, baru datang, diajak makan-makan gitu. Kalau kita kan udah biasa makan gitu, kan udah tahu kalau profesor segitu kita bawain pulang ke rumah. Istrinya paling tahu, dia habis dari karaoke gitu loh. Sama teman-teman. Nah, dia begitu dia bingung. Profesornya jatuh, kalau profesor mati gimana gitu. Bingung. Dia pesan taksi, dibawa pulang ke rumah sakit. Rumah sakit kampus. Di kampus di UGD langsung bingung. Ada profesor pingsan katanya. Mulut bau bir lagi ya. Wah, pingsan. Besoknya heboh. Besoknya teman saya itu diomelin sama profesornya. Lu gila, lu bikin gua malu katanya. Gitu. Jadi yang kayak gitu perlu dipelajarin juga. Loh iyalah, itu maksudnya ada istiadat gitu, ya memang gitu. Nah, sekarang kadang-kadang gini, kita tidak bisa beradaptasi karena kita tidak ngerti. Tidak ngerti itu. Jadi misalnya contoh begini. Orang Jepang itu kalau namanya dokter, dia punya keahlian satu. Misalnya profesor saya ahli tentang brain death, kematian otak. Dia ahli tentang trauma kepala. Udah gitu doang. Dia nggak mau ngomong yang lain. Nah, saking ahlinya dia dikenal di seluruh negeri. Kadang-kadang dia diundang ke Tokyo ngomong soal itu. Dia ngomong ke universitas lain, dia diundang. Nah, begitu di sini misalnya ada soal pelajaran tentang tenggelam. Ada profesor dari universitas sana. Dia diundang sini ngomong soal tenggelam. Sekali ngomong kuliah itu bisa 2 jam. Nah, waktu dia datang ke sini, setelah selesai dia datang, diajak makan rame-rame. Jadi mahasiswa, ada PPDS, jadi koas tuh, PPDS semua diundang makan, dibawa ke restoran, makan sama profesor itu gitu loh. Itu udah biasa begitu. Jadi namanya profesor tamu. Yang bayarin?
yang tuan rumah. Oh, oke. Jadi kita sih ikutan aja. Mhm. Nah, seperti itu. Nah, saban kali gitu kan minumnya bir. Mhm. Ada salah seorang teman saya, dia dokter. Mhm. Dokter lulusan Indonesia, Mhm. dosen di salah satu perguruan tinggi di Indonesia, orang muslim. Mhm. Orang muslim kan tidak minum bir, Nggak boleh, heeh. nggak boleh minum bir. Saban kali gitu selalu bir. Jadi saban kali habis cerita gitu dia ikut kuliah. Habis itu dia tidak ikut. Mhm. Tidak ikut ke restoran, Iya. tidak ikut. Profesornya ini tersinggung. Oh. Dan dia bilang, "Lu nggak menghargai gue, nggak Mhm. menghargai profesor ini." Akhirnya pada waktu itu saya sama-sama sama dia barengan. Mhm. Saya kemudian mendaftar S3, Mhm. dia juga mendaftar S3. Dia tidak diterima, saya diterima. Dok, masalah tuang-menuang tadi, Dok. Kita kan dituangin tuh, Hmm, masuk ke gelas kita. hmm, Kan dokter Jaya sepakat dong kalau yang muslim itu ada larangan nggak boleh minum yang beralkohol. hmm. Dari gelas kita tuangin ke orang lain, Dok. Nggak bukan dari gelas, saya tuang dari botol. Hah? Minum dari botol? Bukan, dari botol Oh, dituangin ke gelas. iya maksud saya supaya kita nggak minum, kita tuangin. Nggak bisa. Ini gelas kita milik kita, nggak bisa Oh. dituang ke orang lain. Nah, waktu itu saya ngomong sama teman saya itu, belakangan ya setelah itu, "Lu kenapa nggak ikut?" "Ya karena gue muslim," katanya. Gue bilang, "Lu tahu nggak, gue juga pergi gitu kalau di situ gue tanya ada jusu arimasen kah? Ada jus apa enggak?" Dia bilang, "Ada." Gue bilang, "Gue isi jus." Gue tuh sama jus. Kenapa musti jadi halangan? Tapi lu menolak itu salah. Ya, strateginya belum nyampe, Dok. Nah, satu. Yang kedua, Hmm. tahun baru. Hmm. Tahun baru itu mereka punya adat istiadat, Frankie. Adat istiadat itu bersih-bersih kampus. Hmm. Pada hari itu nggak ada orang yang kerja, semuanya bersih, termasuk profesor bersihin ini di atas nih, laba-laba terus laba dia bersihin, dia tembok di lab apa sih, jadi dia ngebersihin kampus benar-benar dia bersihin. Itu sebelum tahun baru. Terus dia bikin ada pesta sebelum tahun baru. Nah, pas tahun barunya tanggal 1 kita harus masuk. Masuk diajak sama profesor pergi ke kuil. Di kuil dia ikut upacara teh, ikut didoain segala macam. Kita kan sebagai orang yang bukan agama Shinto kan kita cuma liatin doang, paling saya foto-foto. Nah, teman saya tuh nggak mau ikut. "Ngapain?" katanya. "Gua bukan orang Shinto." Ada teman saya juga yang agamanya Kristen, "Ngapain tuh? Bukan urusan gue." Nah, itu mengganggu hubungan personal dan akhirnya dia tuh dapat masalah pada waktu dia ngambil Ya, S3. tapi memang prinsip mereka mungkin beda kali, Dok, ya, sama dokter Jaya. Jadi ada beberapa orang yang memang mungkin dimaknai datang ke suatu tempat ibadah lah kita melakukan ritual ibadah, Dok. Tapi kan kita bisa saja kita sama seperti kita ke Borobudur. Ke Borobudur itu kan tempat ibadah umat Buddha. Tapi kita ke sana bukan melakukan ritual ibadah tapi sebagai Piknik. wisatawan. Iya. Dan Gitu, Mas. saya tuh ke sana malah senang. Saya lihat, orang Jepang berdoanya begitu, malah saya foto-foto. Foto saya banyak soal begituan. Saya foto-foto, saya malah tertarik. Yang namanya upacara minum teh kayak begitu. Habis minum teh digini, kayak gitu loh, gitu-gitu. Jadi saya jadi lebih ngerti. Dan mereka sendiri dengan saya datang seperti itu, mereka merasa dihargai. Dan saya juga nanya sama dia, "Itu kenapa begitu? Itu artinya apa?" gitu. Itu dibayarin, Dok? Hah? Dibayarin? Bayarin semuanya. Pokoknya selama dibayarin dokter Jaya ikut lah ya? Enggak, bukan jangan salah sangka. Tapi maksudnya saya, kita tuh memang harus melebur seperti itu. Karena dengan cara seperti itulah bahwa mereka merasa dihargai Iya, dan kemudian kita bisa selebihnya adalah suasana kerja. Iya. Kerja kita gitu-gitu dia akan dengan enak ngajarin kita karena kita dianggapnya sama sama mereka gitu loh. Sama kayak kita mau mendekati gorila, Dok. Katanya kita juga harus jadi gorila juga, Dok. Iya. Gitu. Kita udah ketakutan dideketin gorila beneran begitu itu. Gue juga sama kampusnya sama lu. Ya itu jangan dibahas, Dok. Ada kampus tertentu yang memang begitu. Oke. Ya jadi di sana kita sebenarnya kalau kita bisa beradaptasi kan, Dok. Ya kita bisa lebih survive karena kan sebenarnya sederhana. Kenapa kita harus beradaptasi? Manusia itu kenapa bisa dari dulu sampai sekarang ada dan yang namanya mamut ataupun dinosaurus nggak bisa survive di sekarang karena mereka nggak bisa beradaptasi. Iya, itu dia. Itu kan, Dok.
Semut kecil-kecil bisa udah beradaptasi, terus Makanya ada. makanya gini, ada beberapa orang teman saya yang begitu ke luar negeri baru seminggu aja udah lonely. Dia tiba-tiba beli kartu telepon kan, pakai kartu telepon tuh. Wah, telepon keluarganya, telepon pacarnya, istrinya tuh berlama-lama. Kalau saya sih nggak pernah sampai sebegitu, karena saya justru selama ke sana, saya berusaha menikmati karena itu menghindari itu yang namanya 88 homesick. Dok ya? 89. 89 kita masih belum ada handphone lagi. Iya. Hmm. Teleponnya juga di sana masih telepon umum tapi pakai kartu gitu. Iya, pakai kartu ya, bukan pakai koin lagi ya. Kartunya bagus-bagus lagi. Kartunya satu kartu tuh 1.000 yen, ingat deh saya tuh. 1.000 yen tuh sekali cuma 3 menit tuh. Jadi saya kalau telepon paling 3 menit, saya udah hitung yang mau ngomongin ini. Cetret, telepon langsung cetret, gue bilang 3 menit habis nih ya gitu. Habis lebih gila, bisa cilaka saya. Ya, karena handphone saya pertama pakai handphone tahun 91. Itu yang masih pakai antenanya kayak botol minuman gede-gede gitu. Yang HP-nya kalau dilempar bisa mati Segede dengar rakyat. otak. 88 udah ada Kayak handphone. pager ya gitu ya. Sudah ada handphone, tapi kebanyakan bukan handphone, tapi adalah mobile phone. Ditaruhnya di mobil, belum handphone. Ericsson itu zaman itu. Ya, tapi maksudnya saya begini. Jadi gini, ada banyak kan orang-orang Indonesia yang sekolahnya ke Taiwan, ke Cina, ke Jepang, ke Jerman. Ya semuanya tuh sebenarnya sama. Satunya lu mesti belajari adat istiadat. Lu belajar beradaptasi. Dan di sana belajarlah bahasa native sana. Jangan sampai kamu salah. Sampai di sana gaulannya kumpul sama orang Indonesia. Bukan kita nggak boleh kumpul sama orang Indonesia, bukan. Di sana kan kita di sana emang sih kalau ngomong sama orang Indonesia rasanya lebih enak gitu. Tapi itu harus dibatasi karena di situ selain kita belajar ilmunya, kita juga manfaatkan untuk belajar bahasanya. Jadi dokter Jaya ikut-ikutan nggak pakai baju yang aneh-aneh di Harajuku? Oh enggak, lain, jauh. Enggak sampai gitu. Dan tapi begini, Frankie, saya juga baru tahu baru sadar ya ternyata yang namanya suka aneh-aneh Harajuku itu sangat minoritas di Jepang. Orang Jepang tuh nggak gitu, dan orang Jepang tuh tidak gila anime, Frankie. Yang gila anime itu orang Indonesia. Oh. Ada saudara saya, keponakan saya. Itu di rumahnya dia udah kawin tuh, wah animenya banyak sekali itu. Berpuluh juta, beratus juta itu Frankie habis dibikin dia gitu-gitu patung-patung begitu. Jadi salah kiblatnya tuh ya. Belum lagi cosplay. Kalau udah cosplay enggak, tapi orang Jepang sendiri enggak begitu loh Frankie. Enggak. Cosplay mah datang aja ke Moe. Tiap hari apa juga ada. Itu kamu ngelihat kalau dia ini jadi pemeran Frankie. Apa? Jadi pemeran cosplay itu kan satu baju gitu bisa ratusan ribu. Enggak, bener. Bisa jutaan Frankie itu. Yang kalau yang udah sampai pakai pedang segala macam. Iya. Jangan sangat murah loh, mahal. Enggak, saya nggak bilang murah, cuma niat amat sampai beli kayak gitu loh, dipakai sendiri. Saking senangnya Frankie. Sampai ada orang yang saking senangnya begitu dan kemudian dia mau sekolah ke Jepang. Tapi di Jepang dia nggak ketemu teman justru masalahnya. Yang begitu-begitu tuh jarang, termasuk aneh. Itu di Tokyo itu cuma di Harajuku itu doang. Iya. Di tempat lain enggak. Itu kaos kakinya beda kan, beda warna, beda motif. Kayak ada gitu. Terus biasanya kalau orang Indonesia ke Jepang tuh nggak lupa ke Shibuya. Oh ya, Shibuya. Cuma ada doang. Simpang 5. Bukan coba di tengah hari itu berhenti dulu foto-foto dulu. Oke. Jadi pesan dokter Jaya apa nih intinya dok? Kalau enggak, kita keluar negeri, begini, orang kalau luar negeri udah pasti homesick. Homesick itu dirasakan biasanya mulai 3 minggu sampai sebulan. Itu homesick banget ke rumah. Tapi homesick itu mestinya dihilangkan karena kenapa? Kita tuh harus melebur ke masyarakat itu. Tapi nanti kalau balik ke Indonesia kita harus balik ke Indonesia. Tapi artinya setiap bangsa itu punya budaya sendiri. Kita harus menghargai budaya mereka dan harus ngikutin apa yang mereka mau. Misalnya contoh ya, budaya yang itu yang kita nggak biasa juga di Indonesia. Saya kalau misalnya ketemu sama kamu, kalau kita lagi makan di restoran kadang saya bayar, kamu bayarin. Di Jepang tuh tidak ada begitu. Jadi harus tahu diri. Kalau di Jepang pertama kali kita diundang orang makannya ini, saya pertama kali datang dibawa ke restoran apapun ya, kita sepakat ke restoran itu pergi sana. Itu saya sebagai tamu saya tidak dibayar, tapi semua masing-masing itu bayar, masing-masing makanan saya itu dibayari mereka rame-rame.
Tapi nanti kedua kali kalau pergi lagi, saya harus bayar sendiri makanan saya. Jadi cuma 1 kali doang? Iya. Ya. Enggak, orang Jepang begitu. Jadi mereka tidak mau, orang tuh tidak mau makan karena dia ngerasa gua harus bayarin. Atau gua dibayarin nggak enak, nggak ada. Cuman sekali lu dibayarin pada waktu pertama kali kita ketemu dengan grup itu. Besok-besok kalau pergi gitu kita bayar sendiri. Jadi kita udah tahu kan ya, udah ada displaynya harganya sekian, minum sekian, berarti gua bayar sekian. Langsung kita taruh, yang lain taruh, baru kemudian dibayar. Jadi Jepang Atau bayar sendiri-sendiri. ada kebudayaan kasih tips gak sih? Nggak ada. Nggak ada? No tip sama sekali di Jepang. Tip itu Beda sangat, kayak di Amerika. Amerika tipnya gede. Kalau nggak kasih tip dicemberutin. Bisa 20% kan Amerika. Ya Bisa. biasanya minimum 10%. Kalau di itu dianggap pelit, Prengki, kalau Iya kan 20%. minimum dong, kan kita selalu cari yang minimum. Kalau di Jepang tidak ada tip, udah di mana-mana no tip. Itu kalau menurut saya itu bagus. Jadi mereka tuh memang betul pelayanan gitu. Tapi saya cuma bilang bahwa dimanapun, entah itu dunia memang selalu berubah dan memang budaya macam-macam. Tapi yang bisa membuat kita betah ada manakala kita diterima dan kita juga bisa belajar sesuatu budaya dari tempat itu gitu loh. Nah, untuk mengatasi homesick ya dok ya, itu biasanya terjadi pada orang-orang yang nggak punya teman. Ya. Jadi kalau kita punya banyak teman ya kadang malah lupa sama rumah dok. Nah justru itu yang saya ajarkan bahwa sebenarnya orang nggak mesti homesick. Pertama lu udah sibuk dengan sekolah atau sibuk dengan kerja. Selanjutnya lu bersosialisasi, maka lu akan bisa menikmati. Dan satu kalau kita begitu, kalau kita ada masalah juga kita bisa minta bantuan teman kan. Gue ada masalah begini di rumah nih, bagaimana gini kayak gitu. Kita gampang punya teman gitu loh. Iya. Ya sih, jadi intinya kalau buat orang-orang yang mau keluar negeri itu pertama ya harus belajar kebudayaan sana dulu dok ya. Iya. Tapi benar kan tadi yang awal dok saya bilang kalau kita sekolah ke luar negeri mendingan cari yang benar-benar berkualitas daripada sekedar keluar negeri doang. Iya. Gitu dok ya. Kalau kita keluar negeri doang betul-betul jadi wisatawan. Enggak, iya jadi kalau keluar negeri kita nggak mau tahu budayanya, kita kembali ke sini kita nggak tahu apa-apa. Dan dengan lihat budayanya kita bisa lihat, jadi pengetahuan dan pandangan kita juga lebih luas. Jadi nggak seperti katak dalam tempurung cuma tahu kolamnya doang gitu loh, tahu kolam lain juga seperti apa gitu. Iya. Jadi dokter Jaya masih mau ke Jepang lagi dok? Oh saya habis itu selalu ke Jepang, kan ke Jepang sana semua teman saya banyak. Besok mau ke Jepang lagi? Enggak, udah bosan? Enggak bosan. Kalau ke Jepang saya nggak pernah bosan. Jepang tuh gede dan budayanya macam-macam dan teman saya banyak sekali di sana. Kota apa yang dokter favorit dok? Nara, itu Kyoto. Kyoto Ibu paling kota lamanya dia. Kyoto tuh kayak Jogja, keren banget. Saya tuh kalau di Kyoto tuh seneng. Setiap minggu saya kasih ke Kyoto. Sebisanya naik kereta sana keliling-keliling, jalan-jalan aja tuh nikmati, itu udaranya seger banget, enak. Dan di sana paling satu-satu di Jepang tuh yang banyak geisha, Frank. Tapi geisha, geisha tuh jangan bagus disalah artikan tuh dok. Oh enggak. Banyak orang geisha mikirnya beda. Kalau orang Jepang geisha enggak. Geisha itu adalah budaya. Dia profesional. Itu profesional dan mereka tuh adalah orang Jepang perempuan yang benar-benar mempelajari budaya secara mendalam. Ya itu cuman masalahnya kita aja yang berpikiran aneh-aneh. Sama aja kayak kalau kita lihat orang pakai bikini kan, kalau kita aja yang aneh-aneh gitu loh, Franky. Orang yang normal biasa aja. Dokter Jaya kali, saya mah enggak. Enggak. Saya ngomong orang lain kok. Jangan bilang kita dokter Jaya itu mah. Enggak, orang-orang saya pikir aneh. Enggak lah, kalau pakai bikini di mall emang aneh, tapi kalau di pantai ya kagak tuh. Iya. Kalau nggak salah di Timur Tengah juga udah pakai ya gitu ya. Beberapa kota, beberapa negara Timur Tengah sudah kayaknya dianggap wajar. Karena saya tempo hari waktu World Cup tahun 2022 ya, saya ke Qatar, ke Doha nonton sepak bola World Cup di sana. Saya udah mempersiapkan diri, wah jangan sampai saya nggak tahu kebudayaan, karena saya baca ternyata ada sampai sana itu kayak negara-negara modern di Eropa aja udah. Ya Turki juga sama. Baju juga di Turki aman. Juga kan, Turki itu negara agama kan, tapi di sana tuh perempuannya biasa aja. Ya, seperti itu mungkin. Oke dok, jadi himbauan dokter Jaya terhadap anak-anak yang jangan pernah takut mau sekolah ke luar negeri.
Jangan pernah takut kemanapun, tetapi kita harus tetap belajar budaya. Jangan bawa adat kita, budaya kita keluar. Kita kenalin boleh, kita perkenalkan, kita ngomongin kayak begini-begini. Tapi ya nggak ada satupun yang unggul sebenarnya, masing-masing punya kelebihan masing-masing begitu. Nah, terus kalau himbauan buat orang tua yang mau sekolahin anaknya ke luar negeri, Dok? Ya sekolahin anaknya itu setelah S1. Itu Setelah lebih S1. baik. Kecuali kalau emang kita pikir memang mau migran ke sana, anak jadi warga negara sana nggak apa-apa. Tapi karena kalau nggak bisa hilang anak, karena negara di luar itu jauh lebih menarik buat anak-anak muda daripada Indonesia. Jadi diaspora yang nggak pulang-pulang gitu, Dok ya? Ya. Karena dari segala macam segitu beda sekali. Nggak usah jauh deh. Ke Singapura aja begitu kita lulus itu paling sedikit 20 juta Franky, di tangan gaji. Kalau di Indonesia UMR Franky S1. Di mana? Di Singapura? Enggak, di Singapura itu paling sedikit 20 juta, 17 juta dapat lah sebulan. Untuk seorang? S1. Lulusan sana. Tapi dibalik kerja di sana? Ah. Di sini juga dapat, Dok. Enggak, di sini UMR Franky S1. Serius. Ya nggak tahu deh. Ya, dengan cara seperti itu, ya mereka lebih betah di luar lah. Dengan kondisi keamanan, terus rasa makanan apa segala macam juga nggak terlalu mahal juga. Ya sekarang Singapura sama Indonesia kalau kita bandingin makan mah udah sama. Artinya kita makan di mall Indonesia sama makan di mall di Singapura sama keluar duitnya, Dok. Iya. Tapi di sana rasa amannya lebih, rasa aman apa segala macam dibandingin. Jadi artinya mereka sendiri kalau anak muda itu, dong ya mendingan gue di sini daripada di Indonesia. Whatever lah, tapi mungkin one day nanti kita. Tapi kalau saya sendiri pribadi enggak. Kalau saya bilang Indonesia tetap lebih enak. Jelas lah, Dok. Wah, kalau buat saya mah enak di sini udah. Untuk saat ini apalagi? Ya. Dibandingin sama negara-negara yang itu. Jadi kita kalau keluar ya kalau saya sih apa ya, pokoknya kita orang Indonesia, lahir di Indonesia ya hidup di Indonesia, ngapain luar negeri kan mikirnya begitu. Boleh Luar negeri buat jalan-jalan. Jadi wisatawan, Dok. Gitu. Oh, tapi habisin duit ya. Bukan habis-habisin duit, Dok. Jadi gini, kan kata dokter itu tetap kita harus nambah pengalaman. Jadi kalau pengalaman kita keluar negeri itu buat nambah pengalaman gitu. Enggak, kan. Tapi benar Franky. Semakin saya banyak keluar negeri, saya makin merasa bahwa saya masih perlu belajar banyak karena jauh lebih banyak yang perlu saya pelajari dengan pergi ke luar negeri. Banyak hal yang bisa dipelajari. Semakin banyak kita keluar negeri, semakin banyak negara yang belum kita kunjungin. Benar kan? Iya. Itu makanya tiap tahun harus keluar negeri gitu. Iya. Ya udah dokter, kita cari duit aja, Dok, buat keluar negeri. Iya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!